Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Analisis Peran Komunikasi Humas dalam Klarifikasi Kasus Supir Bluebird Catcalling Bule Rusia di Media Sosial. Kelompok 5 terdiri dari anggota yang pertama Muhammad Rangga Sutaria, yaitu saya sendiri, Muhammad Rafli Saputra, Said Saleh, dan Ahmad Fauzi Putra Hair. Yang pertama adalah latar belakang. Fenomena penyebaran informasi di media sosial saat ini berkembang sangat cepat, sehingga sebuah kejadian kecil pun dapat dengan mudah menjadi viral dan menarik perhatian publik. Hal ini juga berlaku pada kasus dugaan tindakan catcalling yang dilakukan oleh oknum supir Bluebird terhadap seorang warga negara Rusia di kawasan Mega Kuningan. Video yang beredar luas di media sosial memicu berbagai respon dari masyarakat dan berpotensi mempengaruhi citra perusahaan di mata publik. Kasus ini menunjukkan bahwa isu yang muncul di ruang digital tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat menjadi krisis reputasi bagi perusahaan. Dalam situasi seperti ini, peran public relation atau PR menjadi sangat penting, terutama dalam memberikan klarifikasi, mengelola arus informasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Komunikasi yang dilakukan harus cepat, tepat, dan tetap memperhatikan aspek etika agar tidak memperburuk situasi. Namun, dalam prakteknya, komunikasi krisis tidak selalu berjalan dengan mudah. Perusahaan sering dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tekanan dari publik, penyebaran informasi yang tidak sepenuhnya akurat, serta dilema antara menjaga citra perusahaan dan menyampaikan fakta secara terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pesan komunikasi serta etika komunikasi PR dalam merespon kasus tersebut di media sosial. Selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pesan komunikasi public relation atau PR dalam menyampaikan klarifikasi terkait kasus dugaan catcalling oleh oknum sopir Bluebird di media sosial. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan etika komunikasi yang dilakukan oleh pihak PR dalam merespon isu tersebut kepada publik. Lalu yang ketiga, sejauh mana komunikasi PR efektif dalam membentuk persepsi publik terhadap perusahaan setelah munculnya kasus tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pesan komunikasi public relation dalam menangani kasus dugaan catcalling oleh oknum sopir Bluebird. Lalu yang kedua, untuk mengkaji penerapan etika komunikasi PR dalam penyampaian informasi kepada publik. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui efektivitas komunikasi PR dalam membentuk persepsi publik terhadap perusahaan setelah terjadinya kasus tersebut. Selanjutnya public relation. Public relation atau PR merupakan bagian penting dari organisasi yang berperan dalam mengelola hubungan antara perusahaan dengan publiknya. Menurut Cutlip, Center, dan Broom, PR adalah fungsi manajemen yang bertugas membangun serta mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik yang menjadi penentu keberhasilan perusahaan. Dalam praktiknya, PR tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga memahami opini dan respons masyarakat karena persepsi publik sangat mempengaruhi citra perusahaan. Johnston dan Sheehan pada tahun 2020 menjelaskan bahwa PR memiliki tugas untuk menganalisis sikap publik serta menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan kondisi yang berkembang. Selain itu, PR juga berperan sebagai penghubung antara pihak internal organisasi dengan publik eksternal. Menurut Richard Anderson pada tahun 2023, aktivitas PR saat ini telah berkembang menjadi bagian strategis dalam organisasi, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan isu. Dengan demikian, PR memiliki peran penting dalam menjaga reputasi perusahaan, membangun kepercayaan publik, serta membantu organisasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, komunikasi krisis. Komunikasi krisis merupakan bagian penting dalam public relation, terutama ketika organisasi menghadapi situasi yang berpotensi merusak citra dan reputasi perusahaan. Krisis dapat muncul secara tiba-tiba akibat kesalahan internal, isu yang berkembang di media sosial, maupun kejadian yang melibatkan pihak eksternal, sehingga organisasi dituntut mampu memberikan respons yang cepat dan tetap agar situasi tidak semakin meluas. Menurut
W. Timothy Combs pada tahun 2021, komunikasi krisis adalah proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi yang dilakukan organisasi untuk mengurangi dampak negatif dari suatu krisis. Dalam pelaksanaannya, komunikasi krisis memiliki beberapa prinsip utama seperti kecepatan, keterbukaan, konsistensi pesan, dan empati. Combs juga menjelaskan bahwa organisasi yang terlambat merespons isu berisiko kehilangan kendali atas narasi yang berkembang di publik, sehingga perusahaan perlu segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak muncul spekulasi yang dapat memperburuk situasi. Selain itu, keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Menurut Zhao dan Zhan pada tahun 2023, transparansi dalam penyampaian informasi berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi. Meskipun keterbukaan tersebut tetap harus mempertimbangkan privasi pihak terkait dan informasi internal perusahaan, dengan demikian, komunikasi krisis tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada upaya menjaga hubungan baik dengan publik serta mempertahankan reputasi organisasi di tengah tekanan situasi. Selanjutnya, etika komunikasi PR. Etika komunikasi PR adalah public relation menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, praktisi PR tidak hanya dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral dan profesionalisme dalam setiap pesan yang disampaikan. Menurut Tenz dan Yeomans, etika public relations berkaitan dengan bagaimana organisasi menyampaikan informasi secara jujur, bertanggung jawab, serta tidak menyesatkan publik. Artinya, komunikasi yang dilakukan harus didasarkan pada fakta dan tidak semata-mata bertujuan melindungi citra perusahaan dengan mengorbankan kepentingan publik. Selanjutnya, pesan komunikasi dalam PR. Kasus dugaan catcalling oleh oknum sopir Bluebird terhadap warga negara Rusia di kawasan Meja Kuningan menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial. Dalam situasi ini, perusahaan langsung memberikan respon berupa klarifikasi, permintaan maaf, serta tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat. Pihak Bluebird menyampaikan bahwa mereka telah melakukan investigasi internal dan memberikan sanksi berupa pemutusan kerjasama kepada sopir tersebut. Jika dilihat dari sisi pesan komunikasi PR, terdapat beberapa poin penting. Pertama, pesan yang disampaikan bersifat klarifikatif, yaitu menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan ulah oknum, bukan representasi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga citra perusahaan agar tidak ikut terdampak secara keseluruhan. Kedua, pesan juga mengandung unsur tanggung jawab yang ditunjukkan melalui permintaan maaf kepada korban serta publik atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ketiga, terdapat pesan yang menekankan tindakan konkret, yaitu investigasi internal dan pemberian sanksi. Dalam teori komunikasi krisis, langkah ini penting karena menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak. Combs 2021 menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, organisasi perlu menunjukkan respon nyata agar kepercayaan publik tetap terjaga. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada analis pesan komunikasi public relation atau PR, strategi komunikasi krisis, serta penerapan etika komunikasi dalam kasus dugaan catcalling oleh oknum sopir Bluebird terhadap warga negara Rusia yang viral di media sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, konteks, dan bentuk komunikasi yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi krisis reputasi. Menurut Creswell tahun 2018, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap perilaku, pesan, dan pengalaman yang terjadi dalam suatu situasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat bagaimana pihak humas perusahaan menyusun klarifikasi dan membangun persepsi publik di tengah tekanan media sosial. Lalu penelitian ini menggunakan metode studi kasus atau case study yang berfokus pada komunikasi krisis PT Bluebird terkait video viral dugaan catcalling di kawasan Meja Kuningan.
Objek penelitian meliputi strategi komunikasi public relation dalam memberikan klarifikasi kepada publik. Dengan fokus pada bentuk pesan komunikasi, strategi komunikasi, krisis, penerapan etika komunikasi, serta respon masyarakat terhadap klarifikasi perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi berupa media online, unggahan media sosial, dan pernyataan resmi perusahaan, studi literatur dari buku dan jurnal terkait public relation dan komunikasi krisis, serta observasi media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter atau X untuk melihat persepsi publik. Teknik analis data menggunakan analisis isi atau konten analis dengan menganalisis pesan komunikasi berdasarkan unsur strategi krisis, etika komunikasi, tanggung jawab perusahaan, empati, dan transparansi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari media online, pernyataan resmi perusahaan, respon masyarakat, dan literatur akademik. Kemudian ada pembahasan kasus dugaan catcalling oleh oknum sopir Bluebird menjadi perhatian publik setelah video kejadian viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan krisis reputasi karena tindakan sopir dianggap mencerminkan citra perusahaan. Penyebaran informasi yang cepat membuat Bluebird harus segera memberikan respon agar opini negatif tidak semakin berkembang di masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab, Bluebird memberikan klarifikasi resmi melalui permintaan maaf kepada publik, melakukan investigasi internal, memberikan sanksi kepada sopir terkait, serta menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku oknum dan bukan representasi perusahaan. Berdasarkan analis komunikasi krisis COMS 2021, strategi yang digunakan termasuk rebuilding strategi karena perusahaan berusaha memperbaiki hubungan dengan publik melalui klarifikasi, tindakan korektif, dan penegasan komitmen pelayanan yang aman dan profesional. Dari sisi etika komunikasi, Bluebird telah menunjukkan keterbukaan, tanggung jawab moral, dan profesionalisme dalam mengelola isu. Respons cepat perusahaan cukup efektif dalam meredam kritik publik dan mengurangi spekulasi di media sosial. Namun, unsur empati kepada korban masih belum menjadi fokus utama sehingga perusahaan perlu meningkatkan pendekatan komunikasi yang lebih empatik serta memperkuat pelatihan etika pelayanan bagi seluruh pengemudi agar kasus serupa tidak terulang kembali. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi public relation PT Bluebird dalam menangani kasus dugaan catcalling oleh oknum supir di media sosial telah menjalankan fungsi dasar komunikasi krisis dengan cara yang baik. Perusahaan memberikan respon cepat melalui klarifikasi resmi, permintaan maaf, serta memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku. Strategi yang digunakan bersifat klarifikatif dan defensif dengan menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku individu dan bukan representasi perusahaan, sekaligus menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pelayanan melalui tindakan yang konkret. Jika ditinjau dari perspektif etika komunikasi public relation, perusahaan telah menerapkan prinsip tanggung jawab, profesionalisme, dan keterbukaan informasi meskipun unsur empati terhadap korban masih belum terlalu kuat dalam pesan yang disampaikan. Secara keseluruhan, komunikasi krisis yang dilakukan oleh Bluebird cukup efektif dalam meredam isu dan menjaga reputasi perusahaan. Namun perusahaan tetap harus meningkatkan pendekatan komunikasi yang lebih empatik, transparan, dan berorientasi pada publik. Sarannya, yang ke-1, meningkatkan unsur empati dalam komunikasi. Yang kedua, memperkuat transparansi informasi. Yang ketiga, meningkatkan pelatihan etika pelayanan. Yang keempat, menyusun strategi komunikasi krisis yang lebih komprehensif. Yang kelima, mengembangkan komunikasi dua arah. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.